Jadi seperti biasa kita akan memberikan penampilan yang luar biasa bersama New Kera Audio. Halo teman-teman sound engineer dan juga audio engineer Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kalian sudah membaca judul dan juga melihat gambar di thumbnail. Barang apa yang akan saya review kali ini? Nah tentunya adalah mic Sennheiser SKM 9000, yaitu mic yang menurut saya itu lumayan laris manis di pasaran, khususnya di marketplace atau di Shopee, di Lazada dan juga toko-toko online saat ini. Nah, seperti apa barangnya dan juga seperti apa fitur-fiturnya, seperti apa hasil audionya, langsung saja kita unboxing barangnya. Nah, pertama-tama kita buka dulu barangnya. Ternyata di dalam dusboxnya itu masih ada kopernya seperti merek asli yang pernah saya unboxing itu ya. Dan di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Ini kita singkirkan terlebih dahulu karena mikrofon ini saya dapatkan dengan cara meminjam. Gila ini kancaku. Ini New Kera Audio. Nah dia baru beri mic, terus habis itu tak pinjem. Nah, tak silih mic gitu. Nah untuk sementara receivernya kita singkirkan dulu. Dan di dalamnya kita mendapatkan dua buah mic handle seperti ini. Nah, ini micnya, mic handle-nya kebetulan warnanya hitam. Ciamik, gokil lur. Ada satu adapter. Adapternya ini tertuliskan DC 12 volt 1 ampere atau 12 watt. 220 sampai 240. Hz-nya 50 sampai 60 Hz. Seperti biasa umum kelistrikan Indonesia dan colokannya sudah Indonesia, dan satu kabel akai yang seperti biasa ada dua ring, warnanya ini ada jingga sama biru, terus ada kupingan. Nah ini kalau misalnya kupingan ini kita pasang di samping sisi kanan kiri di receiver, biasanya ini dipakai untuk ditempel ke bracket seperti itu. Dan overall kosong di sini ada 4 anten. Berarti ini channel A, channel B, channel A 2 anten, channel B 2 anten. Langsung saja pokoknya kita unboxing, kita odol-odol aja. Wis ngono. Pasti kita cemplung-cemplung kayak gini. Nah, untuk cover atau hard case-nya kita turunkan. Langsung kita lihat si receiver beserta aksesorisnya. Ini dia. Receivernya. Dan kebetulan saat ini setengah ajan, berarti kita break sejenak. Oke lur, ajannya sudah selesai dan kita akan kembali lagi mereview, membedah dan juga meneliti, menelaah dan juga pokoknya itulah. Kita akan mengecek apa saja yang ada di dalamnya atau fitur-fiturnya apa saja. Nah seperti biasa, kalau misalnya mic wireless di atas 1 jutaan atau di bawah 2 juta atau lebih tepatnya ya 1,5 juta, itu biasanya dia sudah digital. Dan kalau ciri-ciri mic digital itu tombol powernya itu bukan kayak yang ini. Nah ini dia ditekan mendelep, tekan lagi nongol kayak seperti mixer itu, ini analog. Kalau tombol yang digital itu dia cetak cuman kayak klik gitu loh. Nah dan frekuensinya bisa dirubah. Di sini ada tulisan frekuensi channel, select, scan, booster, frekuensi, standby, remote. Nah, pokoknya bahasa Inggris seperti itu. Dan di depannya ada tulisan Sennheiser, made in Jerman, mikrofon receiver SKM 900 MK2. Berarti ini ada MK satunya. Oke, langsung saja kita masuk ke handle mic-nya. Handle mic-nya seperti ini. Dia juga di sini ada pengaturan untuk mengadjust atau merubah frekuensinya. Nah, setelah itu dia di sini kalau sudah oke, kita tekan yang sini record, terus setelah itu di sini di depannya sini ada infrared. Nah, infrarednya nanti kita temukan di sini ini. Nah, nanti channel atau frekuensinya per channel itu akan menyesuaikan. Seperti merek asli yang masih UHF yang biasa dan dia bukan digital, belum digital atau belum bisa dirubah frekuensinya. Yang merek asli itu biasanya merek Voice One yang handle-nya itu bentuknya seperti ini. Dia yang Voice One itu dia casingnya itu plastik. Kalau ini plat, ini aku pakai cincin ya. Nah, ting-ting gitu. Jadi metal. Ininya metal. Ini metal jadi mic-nya abot. Dia yang plastik itu cuma di sini, yang ini metal semua. Nah, terus cara penggantian baterainya kalau misalnya yang versi murah itu biasanya atasnya ini kita putar, setelah itu
casingnya kita tarik ke bawah gitu. Kalau ini enggak, kita pakainya slide, tekan kanan kiri, tekan seperti ini. Setelah itu tarik ke belakang. Nah, oke, nanti locknya itu akan terlepas. Setelah itu baru kita masukkan baterainya. Baterainya 2 baterai AA, aku pakai baterai cas-casan model seperti ini, Type C. Jadi baterai ini udah nggak belinya sekali terus setelah itu dicas gitu ya. Ini awet. Nah setelah kita instalasi seperti biasa, kabelnya kita pakai yang akainya karena ini kabel bawaan. Apakah dia berfungsi? Nah seperti biasa bos, aku pakainya mixer andalan Indonesia aku karena aku ini Yoguriki, jadi ya tak pakai ini aja. Nah kita pakai yang akai. Ini lebih bagus lagi kalau kita pakai kabel balannya. Kabel balan itu yang kabel XLR ya. Nah setelah itu kita akan menyalakan si wireless ini. Duh, lah adapter rong dipasang colok nih to yo, cetek nih. Beh, ini kita geguyu aku. Kok ketok cengoh. Tak pindai dulu untuk kabel supaya kalian juga bisa mendengarkan hasil suara dari si Sennheiser SK900 ya. SK9000 MK Part 2. Srit. Nah seperti ini hasil audio ataupun hasil suaranya kalau misalnya kita padukan dengan mixer yang biasa tak pakai, mixer M-House 4. Nah, ini posisi frekuensinya ataupun posisi tune atriband equalizernya itu masih di jam 12 semua atau flat dan efeknya masih tak tutup. Terus ya kalau misalnya yang pakai fader ini pokoknya yang 0 dB lah di atas di jam 3-an lah ya. Nah seperti itu. Dan gayanya juga di atas atau gayanya di sini itu jam 12 dan di sini untuk potensiometer yang ada di receivernya itu di jam 3. Jadi di arah jam 3 gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran kalau misalnya ini ditambahin efek ataupun kita tuning untuk equalizernya seperti apa hasil audionya ya. Kalau untuk bassnya, nah untuk bassnya menurutku yo tebel dan juga yo mantap, masih ada bek gitu ya. Jadi kalian bisa dengar sendiri. Terus untuk high-nya atau kernyesnya gitu. Nah kalau misalnya dipakai untuk ngomong kernyesnya itu seperti ini. Jadi kita ngomong S itu masih kedengaran S-nya seperti apa. Nah kalau untuk middle-nya apakah tingkat kepekaan middle, intinya audio yang dikeluarkan dari si Sennheiser ini terus ditangkap oleh preamp-nya si asli ini apakah dia juga bisa balance. Nah kalau misalnya middle seperti ini, middle-nya ya lantang, klonang atau toke yo atos gitu ya, suaranya itu atos. Nah seperti biasa kita tuning seperti mikrofon yang akan kita pakai untuk berkonten di sosial media. Nah ini high-nya supaya ada audio kernyesnya, jadi suara tenggorokan yang di bawah dalam gitu loh. Jadi kalau misalnya ini kan ada suara bisik-bisiknya, kalau kita bisik-bisik gini kan ada, nah gitu loh, suara serak bisik-bisiknya dan S-nya itu dapat. Terus untuk clarity atau kejelasan vokalnya itu ada. Jadi untuk high di jam 3, middle di jam 1, terus low itu di jam 10 lah untuk low-nya. Tambah lagi efek seperti biasa kita pakai efek yang nomor 2. Terus untuk repeatnya atau panjang pendeknya efek itu kita di jam 3. Terus untuk sendnya ke jam 12 atau flat dan kita buka seperti ini hasil suaranya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Baik hadirin yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini kembali kita berikan satu persembahan bersama audio iki Mike Nyukera, tadi tak sebut Nyukeran ya. Jadi seperti biasa kita akan memberikan penampilan yang luar biasa bersama Nyukera Audio. Nyukera Audio yang dipersembahkan oleh gue. Wes oke. Kalau misalnya untuk nyanyi, untuk cover, oh ya profesional. Dan itu harganya kalian bisa cek sendiri di Shopee, di Tokopedia dan di mana-mana, di tempat-tempat kalian yang biasa belanja itu seperti apa, hasil audionya itu seperti ini. Yang terakhir yang belum kita review adalah jaraknya. Nah, sekarang kita masuk ke jaraknya. Untuk jarak jangkauan dari transmitter atau mic handle-nya ke receiver-nya itu berapa meter? 3 2 1. Ini dia.
teman-teman, sekarang kita akan mencoba seberapa jauh kinerja si mikrofon handle-nya dan juga si receiver-nya. Jadi kinerjanya itu transmitter sama receiver-nya itu seberapa jauh. Dan ini jarak dari si transmitter ke receiver-nya itu sekitar masih paling 3 meter atau 2 meter lah. Karena ini aku settingnya cuma pakai HP dan audio langsung kucolok ke HP. Oke, langsung saja kita buktikan berapa meter jangkauannya. Oke, aku mundur sekarang, ini masih sekitar 8 meter sampai mungkin, nah ini udah masuk 10, sambil lari aja biar cepat ya. Nah ini udah masuk ke 20 terus. Wah 20 lebih nih. Nah ini udah sekitar 40-an lah ini, 40-50. Kita pokoknya pakai kira-kira aja. Nah 50 mungkinkah masih nyampe. Nah ini udah masuk sekitar ya 70-an meter, 70 meter kalau sampai di gorong-gorong. Nah di pertigaan ini dari jarak rumahku itu sekitar 100-an, nggak nyampe ding 100-an, wis anggapnya 80-90, kurang lebih 100 meter biasanya kalau bikin plang. Nah sekarang ini aku yakin ini udah sekitar 90-an 5 atau mungkin hampir mendekati 100. Ini udah masuk 100 meter yakin, aku udah nggak kelihatan lagi, kecil banget. Piye Dol, Ice? Ora masih, dan jangkauannya ternyata oke, lumayan. Ngetes mic Pak De. Nah wis ngono kuwi anggere nek wong liwat. Aku ya pokoknya ramah tamah. Oke, aku menceng rene. Angger kira-kira silang ke tanda melambaikan tangan. Wis pokoknya ngono kuwi. Dia bengak-bengok, sementing ngetes, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini sudah di atas 100 meter, 100 meter lebih ini, pokoknya lebih berapa. Jadi kalau misalnya 90 meter ke atas masih nyangkut berarti aman. Nah ini sampai depan gerbang sekolahan SD dari rumahku ini udah ada nih 130-an atau 150-an meter ini. Ice Hedian licitnya nanti kayak susah ini. Nah ini ada mobil lewat, apakah terhalang oleh mesin mobil? Biasanya kan kalau ini sinyalnya UHF itu frekuensinya terhalang sama sinyal mobil atau kendaraan. Tak minggir ya daripada ditabrak. Oke, sembari menunggu aku masih mundur terus mundur terus, masih jauh. Ini udah ada 160-an mungkin ada ini, sampai gak ketok ke HP nih, cilik banget. Ini aku neng HP jelas gak ketok, aku udah tidak terlihat lagi di dalam HP. Oke, halo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tes fix. Ini tak tekak neng ngomai Mas Happy Sukendo atau pol sampai pertigaan yang kedua. Nah, ini 200 meter udah ada. Oke, 200 meter fix, 200 meter nyampe ya. Dan akhirnya aku sampai kembali. Klaim 200 meter, tapi zona nyaman 100 meter welah lur. Karena tadi tidak ada halangan apa-apa sampai ujung sana. Jadi tekan masjid, pengen nanti tekan masjid ya gurih abot. Aku melayu menggis-menggis. Oke, kita kembali ke kandang lagi. Nah, kalian sudah bisa dengar sendiri dan juga kalian sudah menonton sendiri. Kurang lebih sekitar 200 meteran. Ya kalau misalnya kita cek nanti di Google. Jadi aku tadi jaraknya dari sini sampai ke sini ini. Ya kurang lebih 200 meter lur. Kalau kamu narik kabel 200 meter cuma untuk kabel mic angel. Tapi dengan catatan ya, itu tadi tanpa halangan apa-apa. Dan juga sempat kemersek pas ada mobil lewat karena sinyalnya terjadi interferensi. Maksudnya dia kena loh. Ya pokoknya terhalang kendaraan. Kan mobil itu kan ya pergerakan menghasilkan gelombang elektromagnetik karena kan menghasilkan listrik dan lain sebagainya. Nah itu yang menghalangi. Tapi kalau misalnya tanpa hambatan 200 meter jebol, umum gigi. Tapi kalau misalnya standar itu 90 meter tanpa dengan hambatan-hambatan dinding, tembok-tembok standar. Kalau misalnya 100 meter tembus, ya lumayan nih, kena lah. Misalnya tanggapan ngono kan nopo, ya mungkin panggung gambone 100 meter kan gak mungkin, kayak gitu.
Ya ora. Jadi iki masuk iki. Iki masuk iki. Recommended. Nah, sampai di sini review kita kali ini. Ya, seperti itu hasil kualitas audionya dan juga untuk jarak interferensi dari si transmitter ke receivernya itu seberapa jauh, kalian sudah nonton sendiri. Jos. Jos. Aku tak tuku dhewe lah ngene iki sesuk. Tak nggone. Apa iki? Sennheiser SKM 9000 MK 2. Dadah, selamat malam. Dadah. Dadah, dadah, dadah. 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 Dadah.